Selanjutnya, kita lihat nih, panduan umumnya gimana sih cara memilih tadi ya dalam memberikan rekomendasi. Nomor 1, sedapat mungkin, karena begini, kenapa MKJP sih dok? Belum apa-apa udah metode kontrasepsi jangka panjang. Karena hampir sebagian besar yang datang ke kita untuk minta kontrasepsi itu udah punya anak atau belum? Gimana, Bu Moderator? Biasanya sudah sih dok, kalau biasanya udah kan, iya. udah punya anak 1, Sudah 1, udah punya 2 anak gitu 2, ya, gitu kan ya? Iya betul dok. Jadi biasanya kalau habis punya anak 1, pasien tuh nggak pengen langsung hamil. Pasti dia pengen at least tahun 2 tahun lah dok, gedein dulu anaknya. Langsung kita bilang, bagus Bu, betul sekali, Ibu memang harus ini dulu, pantau dulu perkembangan anaknya, Ibu harus sehat dulu, dan ini Ibu perlu suatu kontrasepsi yang bagus supaya nggak kecolongan ya. Makanya MKJP nomor 1, IUD dan implan. Atau kalau dia sudah nggak ingin punya anak lagi, kontak, jangan lupa ditawarkan. Kenapa? Karena angka drop out-nya sangat rendah. Beda dengan pil dan suntik yang dia bisa lupa minum, lupa datang lagi, kegagalannya sangat tinggi. Dengan MKJP itu 1 kali pasang, IUD misalnya bisa sampai 10 tahun, dia lupa juga nggak apa-apa. Ya, implan bisa sampai 3 tahun, dia lupa juga nggak apa-apa. Bahkan ada emang IUD yang lupa terus, tapi emang dia nggak pengen hamil lagi. Sampai 20 tahun nggak apa-apa juga. Bisa juga sampai 20 tahun. Nanti kalau susah gimana dok lepasnya? Tinggal rujuk aja ke SPOG. Ya, tinggal rujuk ke Jakarta RCM Kintani. Namanya kita setiap hari itu sana ada aja yang aneh-aneh gitu. Tapi nggak apa-apa, bisa diatasi gitu. Tapi kan at least 20 tahun dia udah aman nih. Tidak terjadi kehamilan yang tidak direncanakan. Ya. Yang kedua adalah kontrasepsi hormonal, itu memang secara umum lebih banyak memiliki kontraindikasi medis dibandingkan yang non-hormonal. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam darah. Ya, masuk ke dalam darah bereaksi dengan berbagai macam hormon lain dalam tubuh. Ya, ini akan pasti kalau ada penyakit-penyakit sistemik akan lebih banyak kontraindikasinya. Khusus untuk IUD atau AKDR, kontraindikasi yang paling umum adalah kalau ada infeksi dan ada kelainan bentuk uterus. Misalnya dia infeksi putihan yang gatal berbau, nomor 1 hati-hati. Jangan langsung kasih AKDR. Kalau memang dia ingin AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD, intrauterine device, diobati dulu infeksinya, ya baru boleh dikasih. Kelainan bentuk uterus, misalnya ada miom, ada perdarahan yang kita belum tahu penyebabnya, itu umumnya adalah kontraindikasi AKDR. Lalu pada usia 40 tahun ke atas, hati-hati penggunaan kontrasepsi khususnya yang mengandung estrogen. Karena kita tahu hormonal itu ada 2. 1 kombinasi estrogen dan progesteron, yang kedua progestin only. Tidak ada kontrasepsi yang isinya estrogen only. Ya, tidak ada. Jadi sebenarnya yang paling umum adalah progestin only. Namun kadang-kadang orang pingin masih haid, karena progestin only ini dia nggak haid. Bisa dikasih kombinasi, karena estrogen akan membuat dia jadi haid dulu ya. Nah, jangan lupa tadi panduan umumnya adalah tadi kondisi medisnya harus ditanya ya. Ini sering di skip. Ya, selain perencanaan keluarga juga kondisi medisnya. Dia panduan umumnya seperti itu. Ada alat bantu yang bisa kita gunakan. Contohnya ini ABPKKB, alat bantu pengambilan keputusan ber-KB, di mana itu adalah suatu lembar balik ya, lembar balik yang membantu kita dalam melaksanakan konseling. Ini contohnya. Di halaman depan yang ke klien itu yang lebih sederhana, di halaman kita yang ke arah kita itu lebih detail lagi. Ini contohnya pada saat salam dan sapa. Salam dan sapa bisa pakai begini nih. Jadi kita udah tahu nih pasiennya kunjungan ulang atau kunjungan yang pertama kali mau memilih metode KB, atau dia ada khawatir soal infeksi menular seksual, atau khawatir soal kehamilan, atau ada kebutuhan lain, itu bisa dilihat di sini dan langsung membantu kita ke tab-tab yang ada di sebelah kanan buku itu. Jadi kalau dia kunjungan ulang kita langsung lompat ke yang warna ungu. Kalau dia kunjungan pertama kali kita lompat ke yang warna hijau, langsung dibuka halaman lembar baliknya. Dan di situ ada item-item yang perlu kita sampaikan. Ini contoh ABPKKB. Mudah-mudahan teman-teman udah pernah lihat. Kalau belum pernah lihat, nanti dilihat di KIA masing-masing puskesmas. Masih ada nggak tuh bendanya? Kita udah perbanyak lagi dengan edisi terbaru, terakhir tahun 2018. Kebetulan saya jadi ketua editornya. Nanti silakan dipakai ya. Oke, kemudian yang kedua, yang ini lebih aplikatif ya, karena dia mudah, ada selalu di genggaman kita. Ini juga kelompok kami bikin, Klub KB namanya.
ya dari divisi Cash Pro di RSCM, kita buat ini langkah-langkah konseling, mengingatkan kita konseling, diagram lingkaran kriteria kelayakan medis. Jadi ada WHO mengeluarkan namanya McWill. Apa itu McWill? Medical Eligibility Criteria, atau bahasa Indonesianya diagram lingkaran kriteria kelayakan medis. Itu yang nomor 2 nih, ya. Ini nanti kita pakai kapan? Kita pakai pada saat tadi. Pada saat kita bertanya ada suatu masalah medis, maka kita lihat mana kontrasepsi yang boleh, mana yang enggak, supaya nanti pada saat kita menguraikan, memberikan options, sudah sesuai dengan kriteria kelayakan medis ini. Nah, yang ketiga, menu yang ketiga ini, kalau tadi berupa lingkaran, mungkin adik-adik boleh buka klop KB-nya. Saya juga coba buka di sini klop KB. Mana tadi klop KB ya? Nah, ini dia. Mungkin bisa lihat, bisa kelihatan nggak? Ya terlihat, Dok. Ya kayak gini ya. Ya. Sorry. Mungkin kalau pakai background. Kayak gini ya, yang lingkarannya ya. Iya, Dokter. Jadi lingkaran ini enak nih kalau cuma satu nih. Kalau cuma satu ada masalah morbiditas satu macam saja, kita tinggal cari dan lihat di dalamnya itu kan ada 1, 2, 3, 4 ya. Di tengah-tengah sini, nggak kelihatan. Di tengah-tengah sini nih ada 1, 2, 3, 4. Itu adalah kriteria WHO untuk kontrasepsi. Yang paling bagus nomor 1. Kalau nggak ada nomor 1, nomor 2. Kalau bisa nomor 3 dan nomor 4 apalagi itu sebaiknya jangan ya, karena itu bukan prioritas kalau ada kondisi medis tertentu. Magda udah punya? Udah punya, Dokter. Nah, di tengah itu kan ada 1, 2, 3, 4 ya. Iya, Dok. Nah, yang 3 dan 4 tuh warnanya agak merah tuh. Iya, pink ya, Dok. Nah, yang merah pink, tuh ya. Yang 1 dan 2 itu warnanya putih ya. Iya, Dok. Oke. Lihat nggak kadang-kadang di angka 1, 2 itu ada huruf tuh. Ada yang 3A, 3B itu gitu. Keterangannya. Itu keterangan. Itu bisa dilihat di nomor 3, menu nomor 3. Kita back dulu. Oke. Terus ke menu nomor 3 nih, penapisan klien berdasarkan kriteria kelayakan medis. Nah, ini lebih simple. Jadi adik-adik tinggal cari aja apa kelainan yang ada. Misalnya yuk kita lihat sama-sama hipertensi misalnya. Hipertensinya lebih dari atau sama dengan 160, kita klik. Ya, terus kita pilih. Oke, Dok. Setelah itu ada lagi kan balik ke halaman awal. Kalau nggak ada morbiditas yang lain, kita langsung pencet selesai. Nah, ini enaknya dia bisa sekaligus morbiditasnya ada 5 juga bisa masukin semua. Misal kita tambah deh sama diabetes. Ya, diabetesnya ya pilih lagi baru selesai. Langsung keluar tuh. Masing-masing metode dia masuk kelompok WHO-nya apa? Contohnya nih kalau ada tadi ya hipertensi dan DM, pil kombinasi langsung 4 tuh. Ya, nggak boleh pakai pil kombinasi. Pil progestin only boleh, injeksi juga nggak boleh. 3. Dan itu dipermudah ya langsung keluar. Nanti kita akan coba latih ya. Jadi pertama diunduh dulu aplikasinya. Konselingnya tetap mengerjakan dengan metode 1-7 yang tadi. Pakailah ini pada saat kita butuhkan, misalnya pada saat kita sedang memilih metode mana yang terbaik kalau dia ada masalah ya, kalau ada keadaan medis tertentu yang dia sampaikan, kita cek ya. Kadang-kadang pada saat kita mau menjelaskan, kita juga perlu ada dari macam-macam metode kontrasepsi nih ya, contohnya ya, macam-macam metode kontrasepsi. Kalau diklik itu bisa ada materi konseling yang bisa kita berikan kepada pasien pada saat kita mau melakukan penjelasan ya, misalnya penjelasan mengenai injeksi progestin. Nah, ini ada contekannya. Kalau adik-adik punyanya lembar balik bagus juga, kadang-kadang nggak tersedia, pakai aja nih. Ini juga bisa gimana caranya kalau misalnya dia beralih dari pil ke suntik. Itu semua ada di situ. Jangan lupa sebelum kita memberikan layanan kontrasepsi, pastikan dulu bahwa kliennya tidak hamil. Ya, tidak boleh kalau lagi hamil kita pasang. Caranya gimana? Nggak harus selalu dengan test pack. Ada tuh pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan di bagian penapisan kehamilan. Ya, ada 5 pertanyaan. Kalau adik-adik klik di situ, ada 6 pertanyaan, sorry. Kalau ada salah satu saja yang jawabannya ya, maka pasti dia tidak hamil. Tapi kalau semuanya itu jawabannya tidak, maka kita belum bisa memastikan dia tidak hamil. Kita harus tunggu dulu. Itu caranya ya. Menu yang lain tuh ada prosedur apa yang harus kita kerjakan sebelum melakukan kontrasepsi nih, yang ada ABC kriterianya ya, A, B, C, D. Nah, itu juga bisa dicek. Kalau yang harus dikerjakan itu yang A. Contohnya,
Kalau kita mau IUD maka kita harus lakukan A-nya apa? Pemeriksaan dalam dan seleksi infeksi menular seksual. Yaitu untuk memandu kita, jangan jadi medical barrier juga. Contohnya apa? Misalnya mau pasang IUD mesti pasmir dulu. Nggak ada itu. Nggak harus pasmir dulu, tapi untuk melakukan spekulum, melihat ada infeksi apa enggak itu wajib. Ya.